Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Tasya. Saya dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek analisis peluang. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Nurse Manner yang didosen pengampu oleh Bapak Heri Budiawan. Baik, kita lanjut saja kepada modul yang pertama, yaitu identifikasi dan analisis peluang. Untuk problemnya yaitu angka penyakit diabetes mellitus masih tinggi. Problem solutionnya ada 5. Yang pertama, produk beras merah instan. Yang kedua, edukasi manfaat beras merah. Yang ketiga, target pasarnya yaitu penderita diabetes mellitus, keluarga penderita, masyarakat dengan risiko diabetes mellitus tinggi. Yang keempat, bisa dipasarkan di klinik, apotek, pasar modern, dan online. Dan yang kelima, dukungan tren gaya hidup sehat dan produk instan. Untuk marketability-nya ya semua. Selanjutnya ada ideal statement, yaitu menggambarkan beras merah instan sebagai makanan pokok alternatif untuk membantu menurunkan dan mengontrol kadar gula darah secara alami serta meningkatkan kesadaran gizi sehat di masyarakat. Untuk unggulannya yaitu praktis, rendah indeks glikemik, mudah disiapkan, dan rasanya enak. Baik, yang selanjutnya ada matriks analisa SWOT. Nama usahanya yaitu Berasku, produk yang ditawarkan beras merah instan. Untuk strength-nya yaitu ada produk praktis, instan, dan tahan lama. Yang selanjutnya ada indeks glikemik rendah, aman untuk penderita diabetes. Yang selanjutnya ada menggunakan beras merah lokal, tahan lama dan tanpa pengawet. Dan yang terakhir ada mudah dikonsumsi kapan saja. Untuk weakness-nya, yang pertama ada harga lebih tinggi dibanding beras biasa. Yang kedua, belum dikenal luas oleh masyarakat. Yang ketiga, produk masih berskala kecil. Dan yang terakhir ada bergantung pada pasok petani beras merah lokal. Untuk selanjutnya ada opportunity. Di antaranya ada tingginya angka penderita diabetes, yang kedua meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat, yang ketiga dukungan program pemerintah UMKM pangan sehat, dan yang terakhir ada bisa dijual online atau offline. Dan yang selanjutnya untuk stretch, di antaranya ada banyak produksi pesaing, yang kedua fluktuasi harga bahan baku petani, yang ketiga tantangan dalam edukasi pasar untuk produk baru, dan yang terakhir ada perubahan tren konsumen yang cepat. Untuk kesimpulannya yaitu produk berada di kuadran 1 karena memiliki kekuatan internal yang tinggi dan perlu eksternal yang besar. Stretch yang akan diambil yang pertama ada edukasi produksi melalui media sosial, yang kedua kerjasama dengan klinik, apotek, dan komunitas diabetes, yang ketiga ada pemasaran melalui marketplace dan UMKM, yang keempat penguatan branding produk, dan yang kelima inovasi produk, yang keenam promosi dan diskon secara berkala. Baik, yang selanjutnya ada bisnis modal kanvas atau lean canvas. Nama bisnisnya yaitu beras merah instan. Untuk key partnersnya yaitu petani beras merah lokal, UMKM pengemasan saset, distributor makanan sehat, apotek, klinik diabetes, platform e-commerce. Untuk selanjutnya ada key activities yaitu pengelolaan dan pengemasan beras merah instan, pemasaran digital, distribusi produk, kerjasama kemitraan. Yang selanjutnya ada keunggulan produk beras merah instan dalam kemasan saset yang praktis, aman untuk penderita diabetes, rendah indeks glikemik, dan berbahan alami tanpa pengawet. Yang selanjutnya ada customer relationship, yaitu memberikan edukasi melalui media sosial, konsultasi seputar gaya hidup sehat, dan pola makan layanan pengalaman responsif di marketplace dan media sosial. Untuk customer segmentnya yaitu penderita diabetes, keluarga yang peduli kesehatan lansia, konsumen yang menjalani diet sehat, blue atau free. Untuk selanjutnya ada key resources, yaitu bahan baku beras merah organik, mesin pengemasan dan pengeringan, tim produksi dan pemasaran, platform digital dan marketplace.
Yang selanjutnya ada Chance, yaitu marketplace, apotek, sosial media, apotek, dan klinik, event UMKM, dan komunitas kesehatan. Untuk strukturnya yaitu ada gaji karyawan sebesar 3 juta, selanjutnya ada biaya marketing sekitar 1.500.000. Yang selanjutnya ada biaya operasional, listrik, air bersih, telepon, internet sebesar 2 juta, biaya pengemasan dan logistik sebesar 1 juta. Untuk selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama penjualan langsung via marketplace sebesar per pieces yaitu harganya 15.000, penjualannya via apotek dan klinik, paket banding hemat 10 saset yaitu harganya 140.000, penjualan reseller dan mitra UMKM. Yang selanjutnya ada perencanaan produksi. Yang pertama ada identifikasi bahan baku produksi. Bahan baku utama yaitu beras merah organik lokal, jumlahnya 50 kg, biaya satuannya 25.000, jadi biaya keseluruhannya 1.250.000. Untuk bahan penunjangnya ada plastik saset food grade 50 gram, jumlahnya 1000 pieces, biaya satuannya 500, biaya keseluruhannya 500.000. Bahan penunjang yaitu label stiker kecil untuk saset, jumlahnya 1000 pieces, biaya satuannya 300, biaya keseluruhannya 300.000. Untuk total semuanya menjadi 2.050.000. Untuk perencanaan yang kedua, ada identifikasi kebutuhan proses produksi mandiri. Kebutuhan alat, ada mesin pengering dan pengemas saset, jumlahnya 1 unit, biaya satuannya 3 juta, biaya keseluruhannya 3 juta. Untuk selanjutnya ada kebutuhan sumber daya manusia yaitu tenaga produksi dan pengemasan. Jumlahnya 2 orang, biaya satuannya 1.500.000, biaya keseluruhannya 3 juta. Untuk kebutuhan IT yaitu website to online, jumlahnya 1 unit, biaya satuannya 500.000, biaya keseluruhannya 500.000. Untuk selanjutnya ada kebutuhan lain-lain yaitu untuk listrik, air, kebersihan, untuk biaya keseluruhannya yaitu 500.000. Totalnya jadi 7 juta. Jadi total kebutuhan produksi dari yang satu sama yang dua yaitu 2.050.000 ditambah 7 juta menjadi 9.050.000. Yang selanjutnya ada basic of HRD. Yang pertama ada struktur organisasinya, CEO yaitu Sekar Ayu, untuk bagian produksi yaitu Dewi, untuk bagian pemasaran yaitu Angga, untuk keuangan yaitu Sani, asisten produksi opsional, desain konten opsional, admin pembukuan opsional, customer service Fitri. Yang kedua ada pembagian tugas. Untuk namanya Sekar Ayu, jabatannya CEO, tugas utamanya pengambil keputusan, perencanaan strategi, tanggung jawabnya iya, wewenangnya iya. Selanjutnya ada Dewi, jabatannya sebagai produksi, tugas utamanya pengelola dan pengemas produk, tanggung jawabnya iya, wewenangnya tidak. Selanjutnya ada Angga, yaitu untuk jabatannya untuk staf pemasaran, tugas utamanya promosi dan penjualan, tanggung jawabnya iya, wewenangnya tidak. Yang keempat ada Sani, jabatannya administrasi keuangan, tugas utamanya untuk mencatat keuangan, tanggung jawabnya iya, wewenangnya tidak. Yang selanjutnya ada Fitri, jabatannya customer service, tugas utamanya menjawab pertanyaan dan penerima pesan, tanggung jawabnya iya, wewenangnya tidak. Yang selanjutnya yang ketiga ada monitoring SDM. Nama karyawan Dewi, jabatannya produksi, kehadirannya 25 hari dari 27 hari, tugas yang diselesaikannya 95%, kualitas kerja 1-5 yaitu 4, sikap dan etikanya 5, catatan atau temuannya perlu diperhatikan efisiensi waktu, tindakan lanjut, jadwal pelatihan internal. Yang kedua ada Angga, jabatannya pemasaran, kehadirannya 27 dari 27, tugas yang diselesaikannya 100%, kualitas kerjanya 5, sikap dan etikanya 5, catatannya sudah optimal,
tindakan lanjut, beri intensif promosi. Yang ketiga ada SANI, jabatannya keuangan, kehadirannya 26 dari 27 hari, tugas yang diselesaikan 90%, kualitas kerja 4, sikap dan etika 5, catatan atau temuan yaitu teliti tapi perlu percepatan. Yang selanjutnya ada tindak lanjut, tambahan software akuntansi. Yang keempat ada Fitri sebagai customer service, kehadiran 24 dari 27 hari, tugas yang diselesaikan 95%, kualitas kerja 5, sikap dan etika 5, catatan atau temuan, belum cek semua DM yang masuk. Untuk tindak lanjutnya servis 2 kali per minggu. Yang keempat, ada pemeliharaan dan pengelolaan SDM, bisa dilihat untuk tabelnya, dan juga ada strategi retensi SDM. Untuk selanjutnya ada perencanaan keuangan. Yang pertama ada finansial model proyeksi selama 3 tahun. Yang tahun pertama pendapatannya 30 juta, tahun kedua 60 juta, tahun ketiga 90 juta. Harga per unitnya sama dalam 3 tahun yaitu 15.000. Volume penjualan tahun pertama 2.000, tahun kedua 4.000, tahun ketiga 6.000. Harga pokok penjualan yang pertama 18 juta, tahun kedua 36 juta, tahun ketiga 54 juta. Laba kotor yang tahun pertama yaitu 12 juta, tahun kedua 24 juta, tahun ketiga 36 juta. Untuk biaya operasionalnya 2.500.000 yang tahun pertama, yang tahun kedua 4 juta, yang tahun ketiga 6 juta. Gaji dan tunjangan tahun pertama yaitu 3 juta, tahun kedua 3.500.000, tahun ketiga 4 juta. Pemasaran dan promosi yang tahun pertama 1.500.000, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta. Untuk komponen keuangan lain-lain yaitu sebesar 5 juta setiap tahun. Laba operasional yaitu sebesar 4.500.000 pada tahun pertama, tahun kedua 14 juta, tahun ketiga 22.500.000. Untuk pajak 20%-nya yang tahun pertama 900.000, tahun kedua 2.800.000, tahun ketiga 4.500.000. Perencanaan keuangan yang kedua ada financial planning. Pada tahun pertama jumlah yang terjual 2.000, harga per unitnya 15.000, pendapatan 30 juta, biaya produksi 9.000, total biaya produksi 18 juta, laba kotornya 12 juta, biaya operasional 7.500.000, laba bersihnya 3.600.000. Pada tahun kedua, jumlah terjual 4.000, harga per unitnya sama 15.000, pendapatan 60 juta, biaya produksi 9.000, total biaya produksi 36 juta, laba kotor 24 juta, biaya operasional 9 juta, dan laba bersih 11.200.000. Untuk tahun ketiga, jumlah yang terjual 6.000, harga per unitnya sama 15.000, pendapatannya 90 juta, biaya produksi 9 juta, total biaya produksi 54 juta, laba kotornya 36 juta, untuk biaya operasionalnya 13.500.000 dan laba bersihnya 18 juta. Untuk perencanaan keuangan yang ketiga ada financial pricing. Keterangannya biaya tetap 4 juta, biaya variabel per unitnya 9.000, harga jual per unitnya 15.000, untuk BEP-nya yaitu 667 unit. Yang selanjutnya ada marketing dan branding. Yang pertama ada analisis STP. Yang pertama untuk segmentasi. Yang pertama ada demografis, usianya 35 sampai 65 tahun untuk penderita diabetes, lansia, ibu rumah tangga, atau pekerja. Yang kedua, geografis untuk wilayah perkotaan dan semi perkotaan di Jawa Barat dan sekitarnya. Yang ketiga, fisiografis untuk masyarakat yang peduli kesehatan, menjaga pola makan sehat. Yang keempat, perilaku itu konsumen yang mencari produk instan, sehat, dan berbelanja online. Untuk targeting, penderita diabetes tipe 2, keluarga pasien diabetes, konsumen diet sehat. Yang selanjutnya positioning,
yaitu beras merah instan praktis, aman dikonsumsi, membantu mengontrol gula darah. Yang kedua ada konten marketing. Caption promosinya, kini hadir beras merah instan, solusi praktis dan sehat untuk penderita diabetes. Untuk testimoninya ada Tuan D, usia 56 tahun. Dia mengatakan sejak konsumsi beras merah instan, gula darah saya lebih stabil. Untuk contoh captionnya, sudah capek masak beras lama. Kini ada beras merah instan loh, praktis, enak, dan sehat. Solusi terbaik untuk kamu yang ingin menjaga gula darah dan tetap stabil. Siap seduh dan langsung konsumsi. Yang selanjutnya ada konten pemasaran berupa gambar. Yang pertama ini ada brosur dan yang kedua ada contoh kemasan. Untuk marketing dan branding yang terakhir ada perencanaan kampanye digital sederhana. Yang pertama ada nama brand atau produk yaitu beras merah instan. Tujuan kampanyenya meningkatkan brand awareness dan penjualan melalui media sosial dan marketplace. Yang selanjutnya ada segmentasi dan targeting, yaitu penderita diabetes, keluarga sehat, pengguna produk herbal atau instan. Selanjutnya ada platform digital, yaitu dari Instagram, TikTok, Facebook, Shopee, dan Tokopedia. Konten utama kampanye yaitu edukasi manfaat beras merah, testimoni, video, cara penyajian, konten interaktif atau kuis atau komen. Yang selanjutnya ada jadwal posting. Posting 3 kali seminggu, Senin, Rabu, sama Sabtu pada pukul 19. Yang selanjutnya ada strategi customer care, yaitu fast respon DM atau chat, edukasi via WhatsApp, pemberian ebook gratis, atau Q&A di store Instagram. Selanjutnya ada indikator keberhasilan, pertumbuhan followers, engagement rate atau klik line bio, penjualan produk dan testimoni. Yang selanjutnya ada simulasi atau review konten, yaitu untuk IG story gula darah stabil. Coba beras merah instan. Untuk di TikTok ada video 15 detik cara penyeduhan. Yang terakhir ada penutup dan refleksi, yaitu evaluasi mingguan untuk analisis konten yang efektif, penyesuaian strategi berdasarkan respon pasar. Baik, presentasi kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.